Hai guys, setelah cukup lama berada dalam pola triangle, Bitcoin berhasil melakukan breakout hari ini dan kita akan lihat berapa target harganya. Ada juga ETH Bitcoin yang melakukan breakout sekarang ini, Bitcoin Dominance, analisa orang lain secara jangka panjang, dan ada juga beberapa berita lainnya. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kemarin itu sempat ada berita yang menggemparkan di mana ini sebenarnya adalah berita palsu dengan gambar yang palsu yang di-generate oleh AI, yaitu ada ledakan yang terjadi di kompleks Pentagon di Washington DC, dan ini sempat membuat harga Bitcoin itu turun setelah dia mau meretest melakukan breakout di pola triangle-nya itu. Tetapi karena ada berita ini, tiba-tiba harga Bitcoin itu turun. Namun, untuk pagi hari ini, kita bisa melihat breakout daripada pola triangle ini. Posisi daily-nya itu cukup kuat dengan candle yang cukup besar ke atas. RSI itu perlahan-lahan akan mencapai daerah 50 yang akan bisa menjadi resistance dan harus dilewati agar bisa bullish. Dan MACD-nya itu mengalami crossover ya teman-teman. Jadi sudah terjadi crossover ini, histogramnya ini juga sudah berubah menjadi hijau. Kalau misalnya bisa bertahan seperti ini saja, ini akan sangat bullish untuk harga Bitcoin selama seminggu ke depan. Dilihat dari time frame 4 jamnya, jadi jelas ini adalah pola triangle ya teman-teman. Terjadi breakout dengan volume yang cukup lumayan, ada spike-nya yang terjadi di sini. Dan kalau kita lihat ini RSI yang selama ini tertahan di daerah sini, itu dia berada di daerah sini, range ini, dan sudah terjadi breakout di time frame 4 jam ini. Jadi, pola yang terjadi di RSI ini juga bisa menjadi indikasi apakah dia melakukan breakout ke atas atau breakout ke bawah. Ini sudah ada pergerakan ke atas. MACD juga ada crossover ke atas setelah dia berulang kali bolak-balik di daerah-daerah sini saja. Kalau kita melihat dari sisi yang lainnya, kemudian kemungkinan Bitcoin itu sedang membuat yang namanya parallel channel seperti ini. Jadi selama ini harga Bitcoin itu tertahan di dalam garis tengah parallel channel ini, yaitu yang berada di sekitar 27.400 sampai 27.500, karena ini dia mengarah ke bawah, makanya resistance-nya itu semakin ke bawah, tetapi hari ini ada terjadi breakout seperti itu. Target harga untuk beberapa hari ke depan itu dia bisa sampai ke daerah atas parallel channel ini, yaitu di 28.700. Melakukan breakout ke atas daripada parallel channel ini akan sangat bullish untuk harga Bitcoin, dan ini bisa juga dikatakan sebagai bull flag yang merupakan pola continuation daripada tren sebelumnya, di mana tren sebelumnya itu adalah naik. Jadi kita lihat di sini ini adalah naik, kemudian dia konsolidasi dengan bull flag yang ada di sini. Nah, ini apakah bisa melakukan dump sekali lagi? Kita tidak tahu, tetapi ada potensi bahwa itu bisa terjadi juga sebelum dia melakukan breakout. Bisa juga dia bisa langsung breakout setelah dia menyentuh daerah atas ini. Yang pasti, pertama kali menyentuh daerah atas ini akan ada rejection dulu karena itu adalah daerah resistance yang cukup kuat. Kalau kita mengikuti target harga untuk pola bull flag ini yang terjadi, maka sekitar kita tarik dari sini sampai ke atas ini, kemudian kita taruh di sini, maka target harganya itu bisa ke 37.600-an. Nah, berita bagus lainnya juga di chart ETH Bitcoin, di mana setelah cukup lama sideways di dalam pola ascending triangle-nya seperti ini, ETH Bitcoin berhasil naik ke atas dengan candle yang cukup kuat meskipun sempat ada wick ke bawah seperti ini, mungkin untuk melikuidasi orang-orang yang ngelong, melakukan breakout trading, tapi tampaknya ini cukup kuat dengan volume yang meningkat. Di sini ada spike yang jelas, RSI juga berada di atas 50, dan MACD juga berada di atas 50 untuk time frame 4 jamnya. Di time frame hariannya juga ini tampaknya bullish. Target harganya adalah daerah atas daripada channel ini yang selama ini menahan harga ETH Bitcoin, yaitu di 0,0688. Masih ada resistance di harga tersebut yang harus ditembus oleh ETH Bitcoin agar bisa bagus untuk ETH dan bisa memicu alt season untuk terjadi. Kalau kita melihat Bitcoin Dominance ini hijau, harusnya kalau ETH Bitcoin-nya itu naik, biasanya Bitcoin Dominance-nya itu akan merah ya teman-teman. Jadi ini ada sedikit kesalahan. Kalau kita lihat
indikator sebenarnya dia perlahan-lahan bisa menjadi bullish karena RSI sedang berusaha untuk menembus daerah 50, tetapi kalau misalnya gagal akan bagus untuk ETH dan ini bisa ada potensi MACD crossover juga ke atas. Tetapi untuk real Bitcoin dominance ini dalam posisi menurun, jadi sejalan dengan apa yang dilakukan oleh ETH Bitcoin sekarang ini. Real Bitcoin dominance lebih didominasi oleh ETH sekarang dibandingkan dengan altcoin yang lainnya, jadi sekarang ini ETH yang memimpin pergerakan. Kalau kita lihat untuk analisa orang lain mengenai Bitcoin dan ETH secara di weekly chart ETH ini sangat mirip sekali dengan Bitcoin trading di atas band ini, di mana ini adalah band EMA ribbon, nanti akan saya tunjukkan. Akan ada pergerakan besar untuk altcoin, 60% untuk ke atas, 40% ke bawah. Jadi band yang dia maksud itu adalah EMA ribbon. Jadi EMA ini adalah dari beberapa angka EMA yang digabungkan, jadi membentuk semacam pita ini. Ini bisa menjadi daerah resistance atau support. ETH berhasil untuk melakukan breakout di minggu kedua Maret. Kemudian minggu-minggu sekarang ini dia berusaha membuat fondasi yang kuat di atas pita ini. Tren itu akan berbalik menjadi bullish kalau misalnya harga itu berada di atas pita ini atau band ini. Dan penurunan itu dari 2100 sampai ke 1700-an itu adalah retest yang sehat ya. Jadi harus retest dulu karena ini adalah daerah yang sangat penting, jadi wajar saja Bitcoin juga melakukan hal yang sama. Nah, ketika dia sudah retest dan confirm kalau bisa bertahan di atas daripada band yang satu ini, maka itu akan bullish ke depannya. Kalau kita lihat untuk EMA ribbon ini, kalau misalnya harga itu berada di bawah daripada band ini, maka itu sifatnya itu bearish, trendnya itu ke bawah. Tapi ketika bull market itu berlangsung, harga itu selalu berada di atas dan EMA ribbon ini menjadi daerah supportnya. Memang tidak pas kena di situ, kadang-kadang bisa kena juga seperti yang terjadi di sini, tetapi ketika harga berada di atas EMA ribbon ini menunjukkan kalau tren itu sedang dalam posisi naik. Seperti yang dilakukan oleh Bitcoin di sini dia berada di atas EMA ribbon ini meskipun indikator untuk weekly-nya saya juga melihat weekly-nya itu tidak terlalu bullish, tapi dari price action berada di atas EMA ribbon, asal bertahan di atas pita ini maka akan bullish juga ke depannya. Dan ada beberapa berita mengenai exchange, di mana exchange Huobi ini dikabarkan tidak boleh untuk beroperasi lagi di Malaysia. SEC negara Malaysia itu telah memberikan himbauan kepada Huobi. Malaysia mengambil langkah untuk semakin terlibat di dalam perlombaan kripto global ini. Salah satunya adalah dengan uji coba untuk settlement internasional dan eksplorasi kemungkinan mengeluarkan CBDC juga. Indonesia juga berencana mengeluarkan CBDC kita sendiri. Ada exchange juga Hotbit, ya. Jadi exchange ini yang tidak bisa lagi beroperasi, teman-teman harus tarik uang dari Hotbit. Kalau misalnya teman-teman ada taruh di sana, paling lambat itu kalau tidak salah tanggal 22 Juni, lebih baik kita tarik saja sekarang. Takutnya mereka tidak bisa membayarkan uang-uang dari pengguna yang sudah deposit di situ. Hotbit mengikuti Bittrex yang bangkrut karena ada pengaruh dari regulasi Amerika Serikat dan situasi ekonomi. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.